sunnah akadah yaitu sunnah wala yusolat wal faragula disunati alaiha. Maksudnya terbenamnya matahari ini yaitu di hari terakhir bulan Ramadan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Seorang yang apabila dia ingin berwudu dan dia itu tidak menghilangi make upnya terlebih dahulu. Bocil yang suka berpacaran. Pernah nggak sih salah satu di antara kalian merayakan hari Valentine? Selanjutnya ada marah-marah. Sebenarnya marah-marah itu tidak membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbahagia untuk teman-teman semua yang ada di sini, dan selamat berjumpa kembali dengan saya Siti Nurjana untuk sobat saya semua. Kali ini di sore ini pada momen yang spesial karena alhamdulillah juga bertepatan dengan hari Jumat. Selain itu juga pada bulan Ramadan ini, di mana bulan yang sangat istimewa sekali, yang mana banyak fadilah-fadilah pada bulan ini. Karena ini juga bulan dan waktu yang sangat spesial sekali, jadi di podcast Fiidah Muda ini kali ini kita juga akan menghadirkan narasumber yang tidak kalah istimewa juga. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, tema yang akan kita bahas nantinya adalah tema yang mungkin ini jarang sekali orang mengetahuinya secara lebih mendalam. Tema kita pada sore hari ini yaitu yang berkaitan dengan milkiyah. Sebelum masuk pada tema sore hari ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Narasumber kita ini beliau Bapak Kiai Haji Zainal Abidin yang saat ini berdomisili di Magen, dan beliau ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Sonikuban, Pondok Mapelek Pati, dan juga merupakan tim Majnah Falakiyah Rembang, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Thalabah, dan juga guru di Madrasah Darul Huda dari jenjang MTS, MA, dan Madin Darul Huda. Selain di Madrasah Darul Huda ini, beliau juga merupakan seorang pendidik di beberapa pondok di wilayah Rembang, di antaranya Kemadu, di Pamotan, dan juga lain-lain, dan merupakan pengasuh di beberapa majelis taklim di wilayah sekitar Kecamatan Pamotan. Sebenarnya jika melihat biografi beliau, banyak sekali yang bisa atau yang perlu kita ketahui, tapi karena mengingat waktu yang singkat, jadi langsung saja materi dan tema kita pada sore hari ini mengenai milkiyah akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul bertemu dengan beberapa murid, beberapa siswa, dan utamanya dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi
apa yang kita miliki ini lantaran jual beli, hibah, sedekah dan sebagainya, sehingga hal itu akan menjadi milik kita secara sah. Yang ketiga adalah ihya mawat, menghidupkan hukum mati. Contohnya orang-orang Jawa yang diteran di mana, di Sumatera, di Kalimantan, di sana kemudian disiapi tanah, ya, lahan untuk dikelola, ya, yang kemudian menjadi hak milik permanen. Yang ketiga adalah at-tawallud minal mamluk, sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang menjadi miliknya. Ya, contohnya ya kambing, anak kambing itu ya, kalau induknya milik saya berarti anaknya juga milik saya. At-tawallud minal mamluk. Contohnya kalau di sekitar lingkungan pertanian itu apa yang tumbuh di lahan kita, misalnya ada benih tumbuh sendiri, ya, itu menjadi milik kita. Sehingga ini dapat dipahami ketika ada sesuatu yang tumbuh bukan di milik kita, ya, bukan di milik kita, maka tidak bisa kita miliki, tidak bisa kita akui sebagai miliknya. Contoh ada bambu, tahu bambu wipring yang tumbuh di tanah bukan miliknya. Bambu yang tumbuh di tanah bukan miliknya. Ini tidak bisa menjadi milik orang yang mengakui itu. Sekarang tinggal tanah itu milik siapa? Kalau tanah ini milik seseorang, kemudian di situ ada bambu yang tumbuh di tanah itu, maka orang lain, orang yang tidak memiliki tanah itu tidak bisa mengakui bambunya itu miliknya sendiri. Nah, kalau tanah itu misalnya milik desa, tanah umum, tanah desa, kemudian di situ ada bambu yang tumbuh, maka bambu itu berarti milik siapa? Milik desa. Ini at-tawallud minal mamluk. Kemudian yang kelima adalah harta yang diperoleh lewat warisan. Harta yang diperoleh lewat warisan merupakan harta menjadi milik yang sah, asal proses warisannya ini juga benar. Nah, terkait dengan inilah saya akan menjelaskan secara fokus harta yang menjadi milik lewat warisan. Tetapi sebelumnya ini perlu kita pahami bahwa ada sesuatu yang disebut di dalam kitab itu ma yata'allaqu bil mayyit, sesuatu yang berkaitan dengan orang yang meninggal. Artinya begini, ketika ada seseorang meninggal, maka di situ ada sesuatu yang terkait dengan orang itu. Ada sesuatu yang terkait dengan orang itu, artinya orang yang meninggal itu. Apa itu? Yang pertama adalah tajhizul mayyit, biaya kematian. Ini biaya kematian ini terkait dengan orang yang mati itu. Artinya apa? Ketika orang yang meninggal ini dia punya harta, maka hartanya ini diambil. Yang pertama adalah untuk biaya kematian itu. Yang kedua akut, yang kedua hutang, di mana orang yang meninggal itu punya hutang, ya, belum terbayar waktu dia masih hidup, maka hutang ini tetap menjadi tanggung jawabnya. Sehingga kalau dia ini punya harta yang ditinggalkan, maka di situ harus dibayar dulu. Ini merupakan hutang yang kedua yang harus diselesaikan. Yang ketiga adalah wasiat. Jadi mungkin waktu dia belum meninggal itu sudah wasiat sebagai hartanya, maka wasiat itu harus dikeluarkan ketika dia sudah meninggal. Selama wasiat itu tidak lebih dari 1/3 harta miliknya. Kemudian setelah itu baru warisan. Jadi warisan itu yang terakhir. Setelah hartanya itu diambil untuk biaya kematian, untuk membayar hutang, untuk wasiat, kok di situ masih ada kelebihan, maka disitulah baru diwaris. Sehingga tidak boleh ketika orang itu meninggal punya harta banyak, kemudian harta ini langsung
terkait dengan harta peninggalan si mayit ini, ada beberapa hal di mana orang itu bisa menjadi ahli waris. Dalam hal ini disebut asbabul irsi, sebab-sebab seseorang itu bisa mewaris. Seseorang bisa mewaris itu dia harus punya sebab. Ada 3 sebab. Yang pertama adalah karena ada hubungan nikah. Ya, misalnya yang meninggal suami, maka ahli warisnya istri, atau sebaliknya yang meninggal istri, suami termasuk ahli waris. Yang kedua adalah qorobah, kerabat, famili. Misalnya antara orang tua dengan anak, kakek dengan cucu, itu qorobah. Ya. Kemudian yang ketiga wala. Wala ini sudah ada terjadi. Apa wala? Wala ini wala itu artinya apa? Orang yang sudah merdeka, ya, semula itu hamba saya yang dimerdekakan. Nah, setelah dia dimerdekakan, yang memerdekakan ini meninggal. Orang yang memerdekakan itu meninggal, itu namanya apa? Waris. Sekarang tidak ada. Sekarang ya, kita sampaikan juga tentang mawani isi. Walaupun orang itu punya sebab mewaris, tetapi orang itu kok punya manik, ada penghalang warisan, maka jadinya orang itu hak warisnya akan tercabut, hanya dia tidak bisa mewaris lagi. Ini disebut mawani. Ya, mawani itu ada 3. Yang pertama adalah sifat kebudayaan. Sekarang sudah tidak ada ini. Yang kedua, membunuh. Misalnya suami membunuh istri atau istri membunuh suami, maka pembunuh ini hak warisannya hilang, dia tidak bisa mewaris. Yang ketiga, perbedaan agama. Perbedaan agama, yang satu muslim, yang satu bukan Islam. Orang tuanya Islam, anaknya bukan Islam, maka satu sama lain tidak bisa mewaris. Ya, kemudian siapakah ahli waris? Ahli waris. Ahli waris ini kalau kita kelompokkan ada 2 misalnya. Ada ahli waris golongan laki-laki, ada ahli waris golongan perempuan. Ya. Kemudian ahli waris golongan laki-laki itu jumlahnya itu ada 10, ya, ada 10. Saya ulangi, ahli waris laki-laki itu jumlahnya ada 10, benar. Tapi 10 ini kalau dibedakan menjadi 15. Kemudian ahli waris perempuan itu jumlahnya ada 7. Kalau dibedakan dirinci jumlahnya ada 10. Sehingga jumlah ahli waris itu semuanya adalah 25 ahli waris tidak mungkin saya jelaskan di sini. Cuma saya menyampaikan sebagian saja. Di antara ahli waris ini yang dari hubungan pernikahan berarti jelas suami istri. Yang dari hubungan qorobah kerabat itu misalnya bapak, ya, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini jalur atas ke bawah. Ya. Yang jalur ke samping contohnya paman. Yang dimaksud paman itu adalah paman dari pihak bapak. Ya. Baik kita memanggilnya itu Pak Di atau Pak Ru. Ya. Sedangkan paman yang dari pihak ibu itu tidak termasuk ahli waris. Kemudian saudara, ya, saudara lagi meliputi saudara kandung, saudara saudara
sifatnya itu tetap, bagiannya itu tetap, dinamakan furud muqaddarah. Misalnya mendapat 1/2, mendapat 1/4, 1/3, 2/3, 1/6. Jadi bagian tetap. Bagian tetap itu dinamakan furud muqaddarah. Di samping itu juga ada bagian yang sifatnya tidak tetap, ya, yaitu yang dinamakan bagian asobah. Artinya asobah itu bagian yang tidak menentu, sehingga kalau kelebihannya itu banyak, ya maka dia bagiannya sudah banyak. Tapi kalau bagian kelebihannya sedikit, bagiannya sedikit. Bahkan kalau di situ tidak ada kelebihan, setelah diambil oleh ahli waris yang mendapatkan bagian pasti tidak ada kelebihan, maka berarti dia tidak mendapat warisan. Ini beberapa hal yang yang terkait dengan warisan. Tentu dalam forum ini kita tidak bisa menyampaikan secara komplit, sebab masalah faraid warisan ini kalau diajarkan di madrasah aliyah itu butuh waktu separuh semester, ya, setengah semester. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan ada berkahnya buat kita sekalian. Sekian. Baik, itu tadi penyampaian dari beliau Bapak Kiai Zaki Zainal Abidin mengenai milkiyah pada sore hari ini. Kemudian mungkin di sini akan kami beri kesempatan bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang belum begitu dipahami mengenai milkiyah ini, bisa angkat tangan kemudian mengajukan pertanyaannya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wali Anwar dari kelas 1 ingin bertanya. Pak, tadi kan di biologi juga ada furud muqaddarah dan asobah. Nah, furud muqaddarah itu siapa saja? Furud muqaddarah sudah cukup. Furud muqaddarah artinya bagian pasti. Bagian pasti ini sebelum siapa saja, bagian pasti itu berapa ya, berapa nilainya itu. Bagian pasti itu ada 6, 1/2 nisf, 1/4 rubuh, 1/3 sulus, 2/3 sulusen, terus 1/6 sudus dan 1/8 sumun. Ini bagian pasti. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan bagian pasti, ya, itu tidak mungkin kita jelaskan di bawah ini. Ya, orang-orang yang mendapatkan bagian pasti, kita ambil sampelnya saja. Untuk orang yang mendapat bagian pasti separuh itu, nisab itu sebanyak 5 orang. Di antaranya 5 orang itu adalah suami. Ketika si mayat itu tidak mempunyai anak atau cucu, itu di antaranya. Terus yang bagian 1/4, ya, 1/4 ini 2 orang. Di antaranya adalah istri ketika suaminya meninggal dan suami itu tidak punya anak dan cucu, maka istrinya bagiannya 1/4. Kemudian yang bagian berapa? 1/3, ya, 1/3 ini 2 orang, ya, 2 orang, yaitu ibu dan saudara, saudara seibu. Bagian 2/3 itu 4 orang. Mereka itu adalah semua orang yang mendapat bagian separuh selain suami. Mereka itu bisa mendapat 2/3 ketika jumlah mereka lebih dari 1. Kemudian bagian 1/8 1 orang. Ya, siapa itu? Yaitu istri ketika si mayit itu mempunyai anak atau cucu. Itu bagian istri adalah 1/8. Kemudian bagian 1/6 7 orang. Ya, ini orang-orang yang mendapat bagian pasti atau yang dikenal dengan apa? Furud
hasil dari nikah siri bisakah mewaris? Cukup, terima kasih. Secara syar'i, ya, kan intinya itu anak dari hasil nikah siri. Tentu nikah sirinya harus nikah siri yang diakui syar'i, meskipun oleh pemerintah tidak diakui. Secara syar'i bisa mewaris. Ya. Cuma masalahnya kalau anak itu dari hasil nikah siri itu masalahnya ketika warisannya ini diajukan lewat pengadilan PA, maka di sana tentu akan tertolak. Apa masalahnya? Karena dia tidak punya bukti bahwa dia sebagai keluarga, sebagai anak. Ya. Apa buktinya? Buktinya kan orang tuanya punya apa? Surat nikah di situ. Kita kembali. Kalau secara syar'i, ya, itu bisa mewaris, ya, secara syar'i. Cuma masalahnya negara kita ini di mana pernikahan itu sudah diatur negara, ya, maka ya kita harapkan nikah itu jangan sampai nikah yang hanya siri, tetapi nikah itu hanya ya secara lengkap, syar'inya cukup, ya, kemudian aturan negara juga dipenuhi, ya, cukup itu. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Anak yang lahir di luar nikah ini nasabnya intisamnya hanya kepada ibunya, jadi dia tidak punya ayah, ya, tidak punya ayah, ya. Sehingga kasusnya begini Bu, ketika ibunya yang hamil tadi akhirnya dinikahi oleh lelaki itu, kemudian anak ini lahir tapi lahirnya di luar nikah, maka besoknya anak ini intisamnya tidak kepada bapaknya. Ya terkait pula masalah apa pernikahannya. Kalau anak ini anak perempuan, ya besok kalau dia nikah, bapaknya tadi, ya bapak di luar nikah, ya bapak nikah, itu tidak bisa menjadi wali. Walinya harus pakai wali hakim. Ya. Nah, kemudian apakah bisa mewaris kepada ahli waris atau keluarga jalur ibu bisa. Jadi sebagai anak dan ibu bisa. Begitu. Baik, mungkin ada lagi yang masih perlu ditanyakan, mumpung masih ada momen kita bisa bertanya kepada narasumber kita. Jadi yang mungkin perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Tadi pertanyaannya itu sebab-sebab seseorang itu bisa mewaris itu apa aja? Oh ya. Sebab-sebab seseorang bisa mewaris tadi sudah kita sampaikan. Ya, sebabnya ada 3, tapi yang ada 3 itu hanya 2 di sini, yaitu nikah dan qoroba, kerabat. Nikah itu berarti munculnya ahli waris itu adalah suami atau istri. Yang qoroba itu yang tadi kita sampaikan jumlahnya ada berapa? 25. Ya, itu sebab-sebab bisa mewaris. Ya. Artinya begini, ketika orang ini tidak punya sebab, ya, apakah sebab nikah atau sebab qoroba, kok dia minta warisan, maka tidak bisa. Tidak bisa. Jadi di luar sebab ini seseorang tidak bisa minta warisan. Cukup ya. Kalau mungkin kan tadi teman kita menanyakan sebab-sebab kita bisa mewaris itu apa aja. Kemudian ini juga setelah membahas tentang sesuatu yang bisa menjadi sebab kita bisa mewaris, ini ada nggak sih Pak penghalang kita mendapatkan warisan? Jadi penghalang kita mendapatkan warisan itu apa? Ada penghalang warisan. Meskipun mereka itu punya sebab untuk bisa mewaris,
tiba-tiba dia membunuh. Ya, membunuh ini merupakan penghalang. Ya, membunuh, misalnya bapaknya membunuh anaknya, anak membunuh bapak, itu kan pernah terjadi. Atau suami membunuh pada istrinya. Walaupun mereka ini punya sebab untuk mewaris, karena dia terhalang dengan sifat pembunuh, maka jadinya dia tidak bisa mewaris. Sudah itu. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Silahkan. Oke, monggo. Bisa menyebabkan itu yang ada itu tumbuhan yang berbuah dan itu Ulang. Manusia. Kalau seandainya ada seseorang yang memiliki tumbuhan yang berbuah, tapi kakeknya itu masuk ke tanah saya dan buahnya itu jatuh. mungkin ini intinya apa, tangkainya itu masuk ke daerah orang lain, tanah orang lain itu gimana, Pak? Dan buahnya itu jatuh ke yang apa, ada tangkainya itu tadi daerah orang lain itu tadi, Pak. Kita contohkan mangga ya, mangga mangklung di tangannya orang lain, kemudian mangganya jatuh. Kalau urusan milik itu kan milik, ya kembali kepada milik tadi. Ya, jadi ya miliknya siapa? Miliknya mangga itu miliknya yang punya pohon itu. Ini pertama. Yang kedua milik, ya itu soal milik, kembali ke milik. Cuma masalahnya ya, ini ada hal atau sesuatu yang mungkin mengganggu orang lain. Kita ya mengganggu orang lain. Contohnya di pohon ya yang keluar yang mangrove atau bambu. Dan ini urusannya lain. Jadi ini urusan lain. Ini masuk dalam satu sebuah hadis ini. Gimana ya? Artinya begini, kita tidak boleh la dororo wala diro. La dororo wala diro. Tidak boleh buat doror pada dirinya sendiri dan juga tidak boleh membuat doror pada orang lain. Ketika mangga ini mangrove di tempatnya orang lain dan di situ mengganggu, maka bagi yang punya mangga itu wajib memotong. Wajib memotongnya. Kalau dia tidak mau memotong sehingga merugikan yang lain, maka yang merasa dirugikan ini punya hak untuk minta ganti rugi. Ya. Jelas gitu ya. Jadi yang dirugikan berhak minta ganti rugi. Ya kita contohkan seperti apa ya? Pring itu ya. Pring itu yang masuk ke tanahnya orang lain sehingga mengganggu yang punya tanah. Ada beberapa meter itu yang tidak bisa tertanam karena pohon karena bambu. Mestinya yang mengakui bambu itu miliknya itu wajib motong. Ya kalau tidak, mestinya dia harus ganti rugi. Ini salah satunya gitu. Jelas itu ya. Mungkin ada yang pertanyaan dari teman-teman sudah semua, mungkin dari Bapak ada yang perlu disampaikan pesan-pesan untuk kita semua. Monggo Pak, kalau mungkin ada yang perlu disampaikan. Ini saya mengucapkan sebuah hadis Nabi ya, supaya dalam pertemuan ini kita mendapat berkah lantaran kita membaca sebuah hadis. Hadis ini riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ta'allamul faraidu wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yuza'u min ummati. Artinya ta'allamul faraidu, pelajarilah ilmu faraid, wa 'allimuha, setelah kamu pelajari ajarkanlah ilmu faraid kepada orang lain. Fa innahu nisul ilmi, karena ilmu faraid itu adalah merupakan sebagian atau separuh ilmu, nilainya. Jadi separuh
separuh ilmu itu masuk di ilmu faraid, separuh yang lain masuk di berbagai macam ilmu. Wahwa yunsa, ilmu faraid adalah sebuah ilmu yang mudah dilupakan. Mudah dilupakan, apalagi kalau kita tidak belajar. Belajar saja mudah lupa, apalagi tidak belajar. Wahwa awwalu syai'in yuzamu min ummati. Ilmu faraid adalah ilmu yang nantinya akan pertama kali dicabut di permukaan bumi. Ilmu yang akan lenyap di permukaan bumi ini adalah ilmu faraid. Oleh karena itu, ya, himbauan saya kepada ya, anak-anak, murid-murid, khususnya murid madrasah aliyah, ya, ini ilmu faraid ini jangan diabaikan. Kita mempelajari faraid berarti kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada ini merupakan pesan akhir dari saya. Baik, itu tadi pembahasan pada sore hari ini. Tadi juga sudah dijelaskan beberapa hal mengenai ruqyah, juga sudah diberikan salah satu hadis yang menyatakan tentang pentingnya belajar ilmu waris. Jadi ini juga merupakan pesan untuk kita semua dan juga untuk sobat seri semua untuk semakin memperdalam ilmu agama dan terutamanya juga untuk ilmu faraid ini. Dan saya sebelumnya yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zainal Abidin karena sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk bisa menyampaikan materi yang insya